Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Jati dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 27, Sekolah SMA Negeri 1 Gresik, alamat ibu kelahiran Desa Rebahan. Saya akan menjelaskan tugas uji SKU Bantara poin 12, sejarah pramuka di dunia. Istilah pramuka hanya digunakan di Indonesia, sedangkan di dunia pramuka disebut scout. Gerakan yang juga disebut scouting atau scout movement ini bertujuan untuk pengembangan para pemuda secara fisik, mental, dan spiritual. Sejarah pramuka di dunia sendiri dimulai pada 25 Juli 1907 ketika Lord Robert Baden-Powell, saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris, untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Guernsey, Inggris selama 8 hari. Selanjutnya, pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, maka terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Goddess. Organisasi kepramukaan perempuan ini pun dilanutkan oleh istri Baden-Powell. Selanjutnya, di tahun 1916 didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama COB atau Anak Serigala. Pedoman kegiatan yang dilakukan berdasarkan dari sebuah buku yang berjudul The Jungle Book karangan Rudyard Kipling. Pada tahun 1918, Baden-Powell kembali membentuk Rover Scout, yaitu organisasi pramuka bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Selang 4 tahun kemudian, yaitu tahun 1922, Powell menerbitkan buku Rovering to Success. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampainya menuju ke pantai bahagia, Jambore Dunia. Di tahun 1920 merupakan tahun yang sangat berpengaruh dalam sejarah pramuka, di mana untuk pertama kalinya diadakan Jambore di dunia. Selain itu, tahun ini juga dibentuk Dewan Internasional Pramuka yang beranggotakan 9 orang biro dan biro pusat di London. Biro Pramuka Putra Dunia memiliki 5 kantor wilayah, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan untuk Putri memiliki 5 kantor pusat sekretariat di London dan biro kantor wilayah di Amerika Latin, Arab, Asia, Pasifik, dan Eropa. Jambore Dunia ke-1 dilaksanakan di Olympia Hall, London. Dalam kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Ternyata gagasan organisasi Baden-Powell tersebut dalam waktu singkat menyebar ke berbagai negara, termasuk Belanda. Di Belanda, gerakan pramuka dinamai Padvinder. Pada masa itu, Belanda yang menguasai Indonesia pun membawa gagasan itu ke Indonesia. Akhirnya mereka pun mendirikan organisasi tersebut di Indonesia dengan nama NIPV, sama dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dalam perkembangan, pemimpin-pemimpin gerakan nasional membentuk organisasi kepanduan dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan siap menjadi kader pergerakan nasional. Dalam waktu singkat muncul berbagai organisasi kepanduan, antara lain JPO, NATIVIJ, SIAP, HW. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Padvinder, maka Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Padvinder menjadi Pandu atau kepanduan dan menjadi cikal bakal dalam sejarah pramuka di Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional juga semakin meningkat, maka pada tahun 1930 berbagai organisasi kepanduan seperti IPO, PK, PPS melebur menjadi KBI. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI, kemudian pada tahun 1938 berubah menjadi BPKI. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan dilarang, maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih masuk ke Keibonden, Sinendan, dan Peta. Setelah proklamasi kemerdekaan kembali dibentuk organisasi kepanduan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan.
Pada tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPI-NDO berdiri 13 September 1951, POPPI-NDO tahun 1954, dan PKPI. Sadar akan kelemahan terpecah-pecah, akhirnya ketiga federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama PERGI-NDO. Sejarah pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Hal tersebut didasarkan pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebutkan Presiden pada 9 Maret 1961. Tentunya banyak yang bertanya kenapa peringatan Hari Pramuka diperingati pada 14 Agustus. Hal tersebut dikarenakan pada tanggal 14 Agustus 1961 adalah hari di mana gerakan pramuka diperkenalkan di seluruh Indonesia, sehingga ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang diikuti dengan pawai besar. Sebelumnya, Presiden juga telah melantik Mapines, Kuarnas, dan Kuarnari. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.